Nabi ini banget ya. Jadi Nabi suka panggil orang-orang kesayangannya dengan panggilan kesayangan yang disukai sama orang tersebut, bukan yang kita sukai. Ya, bukan yang kita sukai gitu kan. Kamu panggil suami kamu dengan panggilan hai gemoy, kamu berasanya kayak lucu gitu, dianya belum tentu suka. Hai Ndut gitu ya. Ah itu dianya belum tentu suka gitu kan. Itu panggilan kesayangan, ini panggilan kesayangan kamu, bukan panggilan kesukaan dia. Oh, Nabi itu manggil panggilan kesukaan yang disukai sama orang tersebut gitu. Abu Hurairah, nah itu pernah dilihat Nabi Muhammad mainan kucing. Akhirnya dipanggil Nabi Muhammad, ya Abahirah, bapaknya kucing. Padahal namanya Abdurrahman. Nabi suka panggil dengan panggilan kesayangan. Salah satu panggilan kesayangannya kepada Sayyidah Aisyah adalah ya Aish. Artinya wahai hidupku. Ya Allah, kalau kita dipanggil begitu sama laki kita, meleleh. Masya Allah. Indah ya, luar biasa ya. Nabi manggil kemudian, ya Aish. Dan Sayyidah Aisyah, lebih ya Rasulullah, ini udah hampir ketiduran nih, melek mata. Lebih wahai Rasul. Nabi Muhammad nanya, alaki hajah? Kamu ada hajat nggak sama saya? Hajat suami istri bu. Nabi nanya, Aisyah kamu lagi ada hajat nggak? Kata Sayyidah Aisyah, emang kenapa gitu Rasul? Maksudnya kenapa engkau bertanya? Kata Nabi Muhammad, ya Aisyah in kana lak hajat qdiha. Wahai Aisyah, jika kamu sedang punya hajat, aku akan dengan senang hati melakukannya. Wa illa, kalau enggak, izinkan aku untuk beribadah kepada Allah. Bu, itu nanya aja udah bikin istri GR setengah mati. Betul enggak? Kita ini ciptakan di atas muka bumi buat ibadah. Apalagi Nabi Muhammad, tentu saja beliau diciptakan di atas muka bumi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi Nabi Muhammad mau ibadah sama Allah, bilang dulu sama istrinya, jangan sampai ibadahnya mengurangi hak istri terhadap dirinya. Lihat bagaimana Islam menempatkan begitu tinggi nilai perempuan dalam pandangan Islam. Makanya dah Islam nih nggak usah diajarin persamaan gender lah, apalah, emansipasi lah, begitu ya. Orang-orang itu ya kayak pengen memandang mulia perempuan disama-samain sama laki-laki gitu. Emangnya nggak sama, mau disamain gimana bu? Betul apa enggak? Orang laki-laki mau nyapu halaman gitu kan, atau mau nyiram-nyiram gitu, buka baju, buka atasan gitu, biasa-biasa aja. Cewek mau disamain, ya ampun. Kebayang kayak apaan. Maka teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, emangnya nggak sama, nggak bisa disama-samain. Udah ikut aja aturan dalam Islam, bagaimana cara Islam meninggikan derajat kaum perempuan. Ngeliat cara Nabi Muhammad memperlakukan perempuan, kita jadi ngerti betapa sangat berharganya kita sebagai perempuan dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah. Makanya memang benar kata Nabi, laki-laki yang mulia yang dapat memuliakan perempuan, dan laki-laki yang hina yang dapat menghina perempuan. Gitu ya. Ibu-ibu pada dapat senjata nih. Apa tadi Ustazah? Ulangi coba. Biar saya bisa bilangin sama suami saya itu ya. Kalau dia udah menghina-hina saya, memang hanya laki-laki hina yang suka menghina perempuan. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi kita Muhammad alaihi salam
Katanya Sayyidah Aisyah, ya Allah, kok Nabi ya mau tahajud, mau ibadah malam, sampai minta izin Mas, ya Allah, GR Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kemudian menjawab, ini perempuan berilmu. Perempuan berilmu, coba nih, liatin jawaban perempuan berilmu. Kalau kamu tanyain nama suaminya kayak begitu, palingan jawabannya, jangan sholat. Di sini aja. Gitu gak kira-kira? Masya Allah. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Perempuan berilmu, sekali lagi, perempuan pandai. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu ma'rifat seperti yang Allah karuniakan kepada Sayyidah Aisyah. Amin ya rabbal alamin. Perempuan hebat ini ya. Katanya Sayyidah Aisyah jawab kayak begini nih. Beliau tuh nggak bilang yang gila, Rasul ibadah aja mesti pakai nanya saya misalnya, atau nahanin gitu, jangan dong Rasul di sini aja, enggak gitu. Kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, siapa orangnya yang tidak suka engkau berada di sampingnya? Namun siapa juga orangnya yang dapat menghalangkanmu beribadah kepada Allah? Saya nggak mau jadi keduanya gitu. Katanya Sayyidah Aisyah, silahkan wahai Rasulullah, sembahlah Allah seperti yang kau mau. Pintar. Gitu ya. Kata Sayyidah Aisyah, aku pun kemudian lihat Nabi Muhammad berdiri dan mulai mengerjakan sholat. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad sholat. Terus panjang gitu berdirinya. Kata Sayyidah Aisyah, aku ngantuk tiduran. Aku kebangun beberapa saat kemudian dan dalam keremangan lampu, ya, aku lihat Nabi Muhammad masih sedang sholat. Aku pun kembali ketiduran. Kemudian terjaga beberapa saat sesudahnya, berapa jam sesudahnya, aku dapeti Nabi Muhammad masih sedang sholat. Aku tertidur kembali. Aku dapetin Nabi Muhammad ketika aku terbangun, beliau sedang juga mengerjakan sholat. Antara ruku, antara sujud, antara duduk di antara dua sujud, antara tahiyat, antara lagi doa, tapi masih terus ibadah aja. Dan yang paling lama beliau aku dapati sedang berdiri menghadap Allah SWT. Sampai ketika aku bangun untuk juga mengerjakan tahajud di sepertiga malam yang terakhir, aku dapeti Nabi Muhammad masih sedang sholat juga. Sementara aku lihat kaki beliau telah bengkak karena kepanjangan beribadah. Para ulama mengatakan tuh Nabi Muhammad bengkak bukan karena panjangnya ibadah sebenarnya, akan tetapi karena enggak kuat sama beban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Sebab kalau orang berdiri sepanjang malam ngerjain sholat tuh enggak sampai bengkak. Enggak sampai bengkak. Ibu-ibu pernah bengkak kakinya? Kolesterol, asam urat, ya Bu ya. Nah itu sebab kita tuh kalau sampai kakinya bengkak gitu kan. Tapi kalau urusannya karena sholat, ada yang pernah bengkak di sini kakinya? Ya Allah, saya sih husnudzon sama ibu-ibu, tapi nggak segitunya juga. Masya Allah, tubuh kaki Nabi Muhammad sampai dengan bengkak. Sayyidah Aisyah begitu ngelihat kaki Nabi Muhammad bengkak, wajah beliau juga kebanyakan nangis tuh, sembab. Matanya udah bengkak begitu kan. Karena kebanyakan nangis nabinya. Sholat dengan sangat khusyuk ditambah dengan linangan air mata. Sayyidah Aisyah ngeliatnya, ya Rasulullah, lima hadzal juhud kullah. Wahai Rasul, kok sampai segininya sih? Kayaknya Allah nggak menuntutmu sampai segininya di Rasul. Sepertinya Allah tidak sampai menuntutmu sampai sebegininya. Sampai kakimu bengkak wahai Rasulullah. Sampai dengan mukamu sembab
jawab wahai Rasul dengan air mata yang seperti ini, bukankah engkau itu awalaisa qad ghafar lakallahu ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar, bukankah telah Allah ampuni kesalahanmu jika ada yang lalu maupun yang akan datang, kenapa engkau memaksakan diri sampai sedemikian? Apa jawab Nabi Muhammad? Ini sebenarnya yang pengen saya bahas nih di pertemuan siang hari ini. Dengan harap-harap cemas, mudah-mudahan nih yang kita bahas pada sore hari ini bisa menjadi panduan bagi kehidupan kita menjalani kehidupan menjadi hamba-hamba yang seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad? Afala uhib an akuna abdan syakura. Bukankah aku ingin wahai Aisyah menjadi seorang hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Ini adalah caraku berterima kasih kepada Allah wahai Aisyah. Dan meski usahaku seperti apapun untuk menunjukkan rasa terima kasihku kepada Allah, rasanya aku belum cukup untuk melakukannya dari banyaknya karunia yang telah Allah berikan dalam kehidupanku. Para ulama dari hadis ini menyimpulkan bahwa makam tertinggi, tempat teragung, derajat paling mulia yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut mampu untuk menjadi seseorang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang seperti itu, hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang pandai berterima kasih, hamba-hamba yang selalu melihat Allah dari sisi-sisi yang membuatnya terus berterima kasih, terus bersyukur, terus memuji Allah atas limpahan karunia yang telah Allah SWT berikan dalam kehidupannya. Gitu teman-teman sekalian, tingkatan tertinggi seorang hamba tuh jadi hamba yang syakura. Jadi hamba yang pandai berterima kasih. Coba kita lihat dalam hidup kita, mana yang lebih sering kamu pikirkan hal-hal indah yang Allah beri dalam hidupmu sehingga kamu banyak terima kasihnya, atau hal-hal kurang menyenangkan yang ada dalam dirimu sehingga kamu banyak ngeluhnya? Gak usah dijawab, masing-masing silakan lihat aja dirinya masing-masing nih, kayaknya dalam hidup saya nih banyakan ngeluhnya apa banyakan terima kasihnya selama ini ya. Coba kita lihat. Dalam urusan orang tua, kamu dengan orang tuamu, kamu lebih sering yang alhamdulillah orang tua saya tuh ya alhamdulillah begitu, atau kenapa ya lahir dari orang tua yang begini nih, coba enakan gitu hidup saya ya, kalau orang tua saya nggak gitu kayaknya enakan nih hidup saya. Mana yang lebih sering kamu rasakan gitu? Kemudian saudara-saudara kamu, kakak adekmu, kamu lebih sering mikir yang alhamdulillah punya saudara, senang bener, atau lebih sering mikir yang ya ampun punya saudara gini amat ya, nyusahin mulu? Mana yang lebih sering kamu syukuri? Terhadap suamimu, para istri, mana yang lebih sering kamu rasakan alhamdulillah punya suami baik, punya suami masya Allah, ya Allah panjangin umurnya, sehatin badannya ya Allah. Gimana hidup saya kalau nggak ada dia? Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu? Atau yang ya ampun punya laki ribetin mulu ya? Nggak ada apa laki-laki lain gitu bisa tuker tambah. Terhadap
anak-anakmu, wahai para ibu, mana yang lebih sering kamu lakukan? Melihat anak-anak kemudian datang syukur dalam hatimu, alhamdulillah ya Allah, kau anugerahkan padaku anak-anak yang sehat, yang baik. Atau sebaliknya, ya ampun, ya anak saya beneran apa kagak ya? Kok kelakuannya rada mirip setan? Astagfirullah, astagfirullah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ini kita bisa lihat dari cara kita melihat kepada orang di sekeliling kita. Teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, mana yang lebih sering jatuh di hatimu rasa syukur ataukah mengeluh? Kemudian teman-teman juga sekalian, terhadap kehidupanmu, mana yang lebih sering kamu rasakan? Alhamdulillah, ya Allah, Allah tuh sayang banget sama saya. Yang kayak saya nih ya bisa sholat, bisa sujud. Yang kayak saya dihadirkan majelis-majelis taklim. Yang kayak saya sama Allah dikasih ustazah. Gitu kan, yang ngasih tahu mesti kayak gimana gitu. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Gitu, atau hidup kok susah amat ya, penuh derita. Ya ampun, kok saya nggak kayak ngerasain hidup kayak orang-orang gitu. Bisa jalan-jalan kemana gitu kan. Bisa punya ini, bisa punya itu, ya ampun. Hidup saya kok susah banget nih. Sampai segini tuanya masih mikirin aja buat bayar kontrakan. Yang mana teman-teman sekalian? Kamu merasakan hidupmu berlimpahan anugerah, ataukah kamu melihat hidupmu begitu banyak ujian dan cobaan yang datang dalam hidupmu? Kamu ngerasa hidup kamu tuh yang, aduh emang mesti sabar banyak-banyak. Atau kamu justru merasa yang, aduh emang mesti banyak syukurnya nih hidup nih. Mana yang kamu rasakan dalam hidupmu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ngerasa bahwa emang bener nih, yang kurang dalam hidup saya nih cuman syukurnya. Kalau kamu selama ini ngerasakan, alhamdulillah ya Allah, anugerahmu begitu besar. Afala uhib an akuna abdan syakura, bagaimana caraku ya Allah agar aku bisa menjadi seorang hamba yang mengerti berterima kasih kepadamu. Kalau kamu bisa ngelihat hidupmu berlimpahan anugerah, kalau kamu bisa ngelihat hidupmu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang kurang hanya syukurnya dalam kehidupanmu, maka aku berikan kabar gembira teman-teman saudaraku sekalian, bahwa kamu adalah orang yang berpotensi untuk menjadi orang paling bahagia di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Kamu adalah orang-orang yang sangat mungkin jadi orang yang hidupnya paling bahagia di dunia sampai di hari akhirat. Di dunia sampai di hari akhirat. Enak terus tuh bakarannya. Karena nih saya kasih tahu. Saya udah banyak ketemu orang segala macam lapisan masyarakat. Saya udah banyak ketemu di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang kaya-kaya banyak saya ketemu. Banyak saya ketemu. Orang kaya raya yang duitnya nggak berseri itu, yang kalau mau belanja pakai motong dulu duitnya, duitnya masih belum dipotongin ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, banyak saya ketemu orang-orang yang seperti itu. Apakah hidup mereka bahagia? Enggak, sungguh enggak. Ketemu sama saya seringnya cerita penderitaan. Ustazah gimana ya caranya menghadapi, waduh susah bener masih ya. Masih banyak aja permasalahan dalam kehidupannya teman-teman sekalian. Oh ternyata kalau saya tanya kepada mereka, apakah hidup kamu bahagia? Jawabannya belum tentu. Saya banyak ketemu pejabat, orang-orang yang punya pangkat dalam masyarakat. Apakah hidup mereka berbahagia? Enggak juga. Ruwet. Belum lagi ngadepin netizen.
pada julid-julid, salah mulu. Teman-teman saya sekalian, ketemu saya orang-orang cantik-cantik yang kalau ngelihat mukanya, ya ampun nih orang, alis bagus, hidung bagus, bibir bagus, kulit bagus, semuanya bagus gitu kan, cakep bener gitu ya. Pas ngelihat diri sendiri, hidung apa kutil ya. Astagfirullah, gak segitunya juga saya. Kutil mana yang segini gede? Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, apakah hidup mereka bahagia? Enggak juga, belum tentu, enggak juga. Saya ketemu orang pinter-pinter, gelar doktor, profesor dan lain sebagainya. Sekolah lama-lama tuh, bukan cuman S1, S2, S podeng, S teler, semuanya tuh. Semuanya diborong sama dia gitu. Apakah hidup mereka bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Karena Allah tuh ternyata buat kehidupan manusia tuh nggak ada yang nggak diuji. Semua orang dengan perjuangannya masing-masing. Dengan ujiannya masing-masing. Bisa jadi dia kaya, artinya ujiannya bukan dari sisi ekonomi, tapi dari sisi yang lain. Ya Bu ya? Orang tuh gak ada yang benar hidupnya. Saya selalu bilang, bukan benar dalam artian ini ya, dalam artian menjalani kehidupan. Tapi manusia itu tidak ada yang ideal. Tidak ada kehidupan siapapun yang ideal, teman-teman. Yang pas semuanya tuh gak ada. Tahu kenapa? Karena Allah menciptakan dunia ini bukan untuk dunia. Kalau kamu dikasih kehidupan yang ideal, kapan ceritanya kamu kangen sama surga? Ini yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Lagi datang sakit, nih cara Allah buat bikin saya kangen sama surga. Lagi datang kesulitan, nih dia nih, cara Allah buat bikin saya kangen sama surga. Lagi bikin dibenci sama orang, ini dia nih, cara Allah buat saya kangen sama surga. Lagi nggak bisa tidur, susah mau buat tidur misalnya gitu ya. Ini dia cara Allah buat bikin saya kangen sama surga. Listrik lagi mati, itu dia tuh cara Allah buat bikin kita kangen sama surga. Kalau semua yang kamu mau di atas muka bumi ini sama Allah dikasih, gimana ceritanya kamu mau kangen sama surga, teman-teman? Betul apa enggak? Badan sehat terus, dicinta terus sama orang, gitu kan ya? Kemudian apa yang kita mau semuanya ada, semua orang sayang sama kita, begitu kan? Semua kejadiannya di rumah tuh semua terus saja yang kita mauin, yang kita pengenin, pengen ini dikasih, pengen itu dikasih. Lah kapan ceritanya kita mau kangen sama surga gitu kan? Nggak ada ceritanya. Kita jadinya terlalu betah hidup di dunia. Padahal dunia ini tidak diciptakan untuk kesejatian, akan tetapi semua yang ada di dunia ini adalah fana. Adalah sementara, sesuatunya pasti akan habis, akan hilang. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi dunia nggak pernah ideal buat siapapun. Udah nggak usah ngarepin hidup bahagia dengan keidealan. Semuanya terjadi seperti yang kita mau gitu, nggak ada. Kamu mau lihat hidupnya siapa yang ideal? Hidupnya Ustaz Halimah kayaknya ideal. Siapa bilang? Saya sudah menikah 20 tahun dan saya belum ada anak. Ideal? Enggak ideal pasti. Kan begitu ya? Teman-teman sekalian, enggak ideal. Hidup siapapun tuh enggak ada yang ideal. Kalau kamu nganggap hidup seseorang ideal, yaitu karena dia mampu menampilkan yang ideal-idealnya itu aja. Banyak ustadzah yang ideal tuh yang di Instagram yang suka ngasih tahu lagi liburan sama suaminya ke Belanda, sama anak-anaknya naik pesawat, duduknya di kelas
bisnis, masuk hotel, hotelnya yang bintang 7. Makannya enak-enak mulu, difoto dulu gitu kan ya. Waduh, tuh kayaknya ideal tuh hidupnya. Ya karena kamu gak jalanin aja. Orang mau menampilkan apa yang dia pengen tampilin. Itu gak selalunya sama dengan realitanya. Gitu kan ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Lah terus apakah artinya tidak ada orang yang bahagia hidupnya di atas muka bumi ini? Ada. Siapa dia? Orang yang pandai bersyukur. Itu dia yang paling bahagia. Dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah, jadi enak ibadahnya. Jadi enak kerjain semuanya. Dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah, saatnya buat diam-diam berpahala. Saatnya untuk dosa berguguran tanpa mengeluarkan energi yang berlebihan. Orang kalau lagi sakit bu, itu dosa berguguran dari dirinya. Dia nggak ngapa-ngapain aja dosa berguguran. Ibu kalau lagi sakit kayak naik taksi gitu ya, taksi Argo tuh. Gitu kan, terus ibu tidur gitu, kayak gitu tuh. Jadi walaupun kamu tidur di dalam taksi itu, argonya jalan terus. Demikian pula kalau kamu lagi sakit tuh, kamu tidur aja, kamu diem aja, itu argo pahalamu jalan terus. Dan gak sedikit, jalannya cepet. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala penuhi kuota pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Tanpa batas, bighairi hisab, nggak ada hisabnya, tanpa batas, nggak ada hitungannya. Bisa banyak banget. Pahalanya banyak, dosa bergugurannya banyak. Yang kata Nabi Muhammad, "Lau araftum ma da'atallah 'alal ajdam latamannaitum an law kanu judama." Andai saja kalian tahu pahala apa yang Allah berikan kepada para penderita kusta, kalian akan berharap andai waktu hidup di dunia aku kena penyakit kusta. Kalau kamu tahu nilai pahalanya kayak apa. Makanya orang yang pandai bersyukur, lagi dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah. Lagi dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah. Selalu saja bisa menikmati segala keadaan. Enak terus hidupnya. Enak terus hidupnya. Hamba Allah Subhanahu wa taala nih. Maka kalau kamu tanya siapa yang paling bahagia hidupnya, ya mereka-mereka ini, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi kalau kamu menganggap bahwa saya pengen hidup saya bahagia, gimana caranya nih biar punya banyak uang, gimana caranya nih biar saya bisa kawin sama laki-laki yang kaya raya, gimana caranya nih biar saya bisa jadi bininya pejabat, misalnya gitu, kamu sedang salah arah menentukan kemana alamat bahagiamu. Alamat bahagia ada pada hati yang mampu mensyukuri segala keadaan. Alamat bahagia ada pada hati yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Karenanya Allah mengatakan tentang mereka, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah la khaufun alaihim, gak punya rasa khawatir, tidak punya rasa ketakutan, tidak dijebak dalam rasa ketakutan, tidak terpenjara dalam kekhawatiran. Mereka hidup dalam damai, mereka hidup dalam kesejahteraan, mereka hidup dalam kesentosaan, mereka hidup dalam kebahagiaan karena mereka menikmati setiap momen yang datang dalam kehidupan. Hamba-hamba paling bahagia, la khauf, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir. Walahum yahzanun, dan mereka tidak punya
huzn, tidak punya kesedihan dalam hidupnya. Nggak punya sedih. Sedih aja nggak punya. Apalagi stres, apalagi depresi, nggak ada. Bahagia terus-terusan. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu saya ada pergi ke Aceh. Ada satu daerah pertama itu ya yang saya ngisi kajian di situ. Ada satu daerah itu teman-teman, ada makamnya seorang waliullah di sana dari marga Bilfaqih, Abdurrahman Bilfaqih. Beliau makamnya di situ, beliau sama istrinya. Ya, ada makamnya beliau bersama dengan istrinya di makam tersebut. Nah, di depannya itu sekarang dibangunkan satu monumen. Jadi itu ada makamnya Habib Abdurrahman Bilfaqih bersama dengan istrinya, gitu ya. Kemudian di belakangnya, nih kayak misalnya nih kayak gini ya. Sebelah situ tuh ada makamnya beliau bersama dengan istrinya, sebuah bangunan. Di situnya tuh masjidnya beliau, yang dulunya dibangun sama beliau, nah itu masjidnya gitu. Di sininya nih, dulunya rumahnya penjaganya. Nah sekarang udah nggak ada rumah penjaganya, dibuat sama orang-orang sebuah monumen. Nah di monumen tersebut itu ketulis banyak nama-nama. Ternyata itu adalah nama orang di kampung tersebut yang meninggal dunia karena tsunami. Sekampung mati semua. Kecuali satu orang kakek-kakek yang jadi penjaga di makam tersebut. Nih ya, ada kakek-kakek jagain makam itu. Dari sejak mudanya dia tinggal di situ, kerjaannya tiap hari ngebersihin makam, bersihin kamar mandi, bersihin masjid gitu ya, hari-harinya tuh. Sama dia nyiapin kalau ada acara-acara di situ tuh dia yang bagian nyiapin teh, nyiapin kopinya di dapur rumahnya dia yang sangat kecil itu. Dia ada rumah kecil di situ tuh buat dia nyiapin semuanya tuh, kalau ada majelis tuh dia yang bikinin teh apa segala macamnya gitu. Dia khidmah di situ, nyapu, ngepel, nih apa gitu. Terus kayak gitu berpuluh-puluh tahun. Dia nggak pernah pergi kemana-mana karena memang setiap hari di situ gitu. Tiap hari di situ. Dia selalu bilang, saya jaga makam Habib. Saya jaga makam Habib. Teman-teman saya sekalian, waktu kejadian tsunami, itu kan pertamanya kan gempa dulu tuh. Orang-orang pada keluar dari rumah. Mereka tuh yang keluar dari rumah itu banyak juga yang lewatin rumahnya si kakek ini. Lewatin masjid itu. Jadi mereka pun ketuk-ketuk pintu. Tuh, Datuk, gitu kan. Datuk keluar gitu, si kakek-kakek ini keluar. Kenapa? Tuh keluar tuh, ayo tuh, gempa tuh. Tuh keluar tuh. Kata datuknya, enggak lah, saya jaga makam Habib. Saya jaga Habib. Dia bilang. Yang lain panik, ketakutan, setengah mati. Dan datuk ini tenang-tenang aja. Dia bilang, saya juga udah tua, kalau mati juga ya udah mati aja gitu. Umur di atas 70-an tahun. Dia bilang, saya mau mati aja juga, gak apa-apa lah. Saya gak mau ninggal. Saya gak mau ninggal masjid, saya gak mau ninggal makam Habib. Berpuluh-puluh tahun saya jaga di sini, gitu kan ya. Masa pas waktunya mati saya gak di sini? Saya maunya mati juga di sini, biarin aja dah. Gitu. Udah tuh orang pada larian tuh. Habis itu gak berhasil kan dia juga. Orang keluar lagi tuh, yang dari sana, tuh ayo tuh kita keluar tuh. Ya udah sana aja, saya enggak dah. Dia nyalain kompor, bikin teh. Coba lihat tuh, ketenangan hati orang-orang yang hatinya penuh cinta pada Allah, penuh cinta kepada Rasulullah, penuh cinta kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para kasih-kasih Allah, segitu tenangnya teman-teman. Kalau emang mati ya mati, enak dah saya di sini matinya. Ya udah dah saya tungguin aja dah di sini matinya. Bikin teh, duduk tenang. Teman-teman sekalian, orang semua berdoa, ayo tuh, keluar tuh. Dia biarin, ya nggak apa-apa, udah, ayo tuh selamatkan diri. Udah di sini aja, saya emang udah tua juga, katanya gitu. Teman-teman sekalian, sampai kemudian kejadian tsunami itu
Subhanallah. Orang-orang ngelihatnya air tuh kayak ngelompatin masjid dan 3 area tersebut. Kayak dilompatin, kayak dikasih, kata orang-orang itu waktu kejadian tsunami itu, kayak dikasih mangkok di masjid itu. Masjid, makamnya Habib sama rumah itu tuh kayak ditutupin dulu. Kayak lagi mau dibasahin yang lain-lain, tapi yang ini ditutupin mangkok dulu gitu. Kayak ada malaikat turun dari langit nutupin dulu gitu ya, taruhin mangkok nih, yang lain kena semuanya. Itu masjid sampai karpetnya nih bahkan gak basah. Tsunami berapa tuh, 30 meter kabarnya ya tingginya. Itu karpet masjidnya gak basah teman-teman. Subhanallah gak? Allah menjagain para kekasih-kekasihnya. Luar biasa benar. Termasuk si kakek itu yang ada di area situ. Dia di dalam rumahnya aja minum teh, santai, baca zikir, nungguin mana dia nih katanya mau mati. Mati saya. Sampai habis selesai kejadian tsunami semuanya, itu dia kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dia di dalam rumahnya nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang namanya tumpang tindih barang-barang ini apa segala macam. Dia tenang-tenang aja, biasa-biasa aja, tenang hati, tenang pikiran, tenang badan, tenang zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu selesai tsunami, dia adalah satu-satunya orang di kampung tersebut yang masih hidup. Semua mati. Itu yang lari-lari, kayak selamatin diri kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kamu aja. Itu ya, semuanya tuh mati gitu. Coba ada di antara mereka, kayak kakek nggak pergi, ya udah deh saya di sini juga deh gitu. Malah selamat dia. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana para walinya Allah Subhanahu Wa Taala, la khaufun alaihim, nggak punya rasa khawatir. Ibu-ibu, saya kasih tahu. Yang banyak menyiksa dirimu dalam kehidupan adalah rasa khawatir, rasa sakit. Makanya Allah ketika menyebutkan ujian-ujian di atas muka bumi ini, yang nomor 1 Allah sebut adalah rasa khawatir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala yabluwannakum bisyai'in minal khauf. Disebut duluan sama Allah, khauf duluan. Kenapa? Karena manusia ini ketakutannya terhadap sesuatu lebih menyiksa dia daripada sesuatu tersebut. Ingat awal-awal corona, ketakutan terhadap COVID, ketakutan terhadap corona lebih besar daripada penyakit coronanya itu sendiri. Seringkali seperti itu. Bukan begitu? Ingat apa enggak ingat? 2 tahun yang lalu teman-teman saudaraku sekalian, sampai orang borong-borong makanan, sampai susu apa tuh, susu yang enggak jelas itu ya, namanya susu beruang, gambarnya naga, ternyata isinya susu sapi. Ya ampun, bener-bener enggak jelas. Yang minum bukan sapi juga, yang minum orang. Itu teman-teman sekalian, sampai setengah mati dicarinya. Kenapa tuh? Orang khawatir, orang takut. Sampai ada orang awal-awal COVID itu ya, dia sakit, dia kirain dia itu COVID, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Ini jadi enggak dibunuh, enggak terbunuh karena penyakit, terbunuhnya justru karena ketakutannya sendiri. Saya pernah baca satu jurnal, satu tulisan dari seorang dokter pakar di Amerika, pakar kesehatan di Amerika. Dia bilang 90% penyakit yang dialami oleh manusia, 90%-nya adalah ketakutan. Yang sungguh-sungguh penyakitnya hanya sekitar 10% saja. Sisanya 90%-nya adalah ketakutan. Ketakutan terhadap penyakit. Betapa ketakutan terhadap insomnia seringkali lebih berbahaya dari penyakit insomnianya itu sendiri.
Betapa ketakutan terhadap menopause seringkali lebih berbahaya daripada menopausnya itu sendiri. Seringkali ya, ketakutan terhadap ditinggalkan sama suami itu lebih menakutkan daripada yang benar-benar ditinggalin sama suaminya. Rasa takutnya itu loh, rasa khawatirnya itu loh, itu teman-teman yang banyak menyiksa orang. Nah Allah cerita, katanya Allah, ada hamba-hambaku yang aku amankan dari segala ketakutan. Siapa mereka ya Allah? Aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Hatinya tenang terus-terusan. Mau ada apa, enggak panikan. Guru saya Mbah Mun tuh, Kiai Haji Maimun Zubair suka bilang, orang mukmin enggak gampang gumunan. Orang mukmin enggak gampang kagetan. Orang mukmin enggak gampang takutan. Sebab orang mukmin tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Sehingga dia nggak ngerti, dia nggak masalah gitu kan. Dia nggak tahu, akan tetapi dia tenang hatinya. Kenapa? Karena dia tahu yang mengendalikan, tahu segala sesuatu. Teman-teman saudaraku sekalian, belajar deh dari naik pesawat. Kamu kalau naik pesawat, kadang-kadang kalau naik pesawat nih ya, kalau pesawatnya lagi tenang-tenang aja gitu kan, sampai bisa tidur di pesawat. Saya paling gampang banget dah tidur di pesawat. Dan saya lihatin orang-orang juga pada banyak pada tidur di pesawat. Apalagi kalau udah malam-malam pesawatnya gitu kan ya. Ya ampun, dibawa naik ke atas tuh pertama tuh udah kayak diindung-indung, ngantuk bener gitu. Kadang pesawatnya belum ini aja, belum mulai terbang bener gitu, kitanya udah ke alam mana tahu udah tuh. Ngantuk banget, enak banget. Ayo teman-teman saya sekalian, kamu bisa tenang sampai tidur naik pesawat, padahal kamu nggak kenal loh sama pilotnya. Ada nggak di sini yang kalau mau naik pesawat kenalan dulu sama pilotnya? Nggak ada. Segitu tenangnya gitu kan. Kenapa kamu sampai bisa tidur di atas pesawat padahal kamu nggak kenal sama pilotnya? Padahal bisa jadi pilotnya lagi stres, aku pengen bunuh diri, tapi bunuh dirinya nggak mau sendirian, dah sekalian nih semua penumpang saya ajak bunuh diri, kan bisa aja begitu. Tapi kita tenang gitu. Dalam hidup kamu, yang pilotnya yang tahu segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilot kehidupan kita. Kenapa kamu segitu paniknya? Kenapa kamu segitu takutnya? Pilotnya Allah, Bu, nggak usah takut sama apapun. Pilotnya Allah, Dek, nggak usah khawatir urusan jodoh. Pilotnya Allah, Bu, nggak usah segitu khawatirnya curigaannya sama suami. Pilotnya Allah, Mbak, nggak usah takut segitunya urusan rejeki. Hidupmu udah diatur, hidupmu sedang dijalankan oleh yang mengerti segala sesuatu. Kamu yang tenang di dalam pesawat kehidupanmu, cukuplah dengan kamu berkata, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan seluruh kehidupanku, urusanku kepada Allah. Aku tahu Allah Maha mengetahui segala urusan yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Yang tenang, duduk yang tenang dalam pesawat kehidupanmu, silakan nikmati, tidur apa yang tenang, yang enak, gak usah khawatir. Kan begitu? Dah, mulai hari ini pokoknya inget-inget aja. Setiap kali datang ketakutan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok saya segitu gak percayanya sama Allah? Gituin aja. Lagi datang sakit, panik segala macam, astagfirullah, astagfirullah. Kok saya segitu nggak yakinnya sama Allah? Allah udah bilang faida maridtu fahuwa yashfin, katanya Nabi Allah Ibrahim. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Udah, gak usah khawatir. Lagi pula Allah udah bilang juga, la yukallifullahu nafsan
Aku tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Udah, Allah yang ngatur kehidupan, dia bilang gak akan aku bebani hambaku di luar batas kemampuannya. Di dunia ini, semua ujian, semua musibah, semua perih, semua luka, semua galau, semua ketakutanmu, semua apapun yang kamu takutkan, itu tidak akan terjadi di luar batas kemampuanmu, teman-teman. Gak usah khawatir itu. Gak usah khawatir. Jangan biarkan hidupmu disiksa oleh kekhawatiran. Jangan biarkan hidupmu disiksa oleh ketakutan. Jangan biarkan hari-harimu terpenjara dalam kegalauan. Jalanin hari-hari dengan penuh sukacita. Jalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Kan gitu ya? Makanya kalau saya ditanya, kenapa kita perlu bersyukur dalam kehidupan? Ya karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini udah ada yang ngatur. Yang ngaturnya tahu yang terbaik. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah berterima kasih kepadanya. Yang telah mengaturkan yang terbaik dalam hidup kita. Insya Allah. Lagi pula nih ya. Nih saya kasih tahu. Orang itu kalau bersyukur bakal disayang sama Allah. Ibu, gak usah jauh-jauh. Ibu saya kasih percontohan. Ibu punya 2 anak. Dua-duanya ibu kasih, ibu sayangin, ibu suka beli-beliin hadiah gitu. Jangan 2 deh, 3 deh. 3 nih. Ibu punya anak 3. Tiga-tiganya ibu sayangin, ibu kasih, ibu suka beli-beliin sesuatu gitu kan. Kalau ibu pergi-pergi dari mana-mana ibu bawain oleh-oleh gitu. Cuman perlakuan mereka itu bisa bikin kamu bisa jadi tambah sayang, tambah cinta atau enggak gitu. Yang satu nih, kalau dikasih dia bilang, iya makasih. Udah gitu doang. Kalau dikasih apa-apaan, nak, nih mama tadi habis beliin kamu sepatu baru gitu. Iya makasih. Yang satu, mama ngapain sih, ini sepatunya jelek banget sih. Ini mama bukan sepatu nih mana, ini mestinya mau buat lempar anjing nih. Yang satu lagi begitu dikasih sepatu, dia buka, ya ampun mama baik banget. Mama makasih ya ma. Cakep banget sepatunya, ya ampun. Mudah-mudahan mama banyak rezekinya. Kasih ya ma ya. Siapa di antara ketiga anak tersebut yang akan kamu kasih lebih? Setiap kali kamu pergian atau kamu punya uang, yang kebayang muka yang mana? Yang ketiga, pasti itu udah pasti. Makanya itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Allah cinta kepada hambanya yang pandai bersyukur. Allah cinta sama hambanya yang pandai berterima kasih. Teman-teman saudaraku sekalian, dan saya dapati para wali-walinya Allah, para kekasih-kasihnya Allah, para ulama-ulamanya Allah, rata-rata tuh yang kayak begitu tuh hidupnya tuh seneng mulu. Saya jumpa sama Hubabah Zahra, itu mukanya senyum terus. Kalau tanyain gimana Hubabah kabarnya, alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamd ya Rabb, alhamdulillah. Saya bayangin ya Allah, Allah pasti seneng banget punya hamba Hubabah Zahra nih. Saya ketemu Hubabah Nur bintu Alwi, sampai sekarang saya nggak tahu mukanya dia kalau lagi nggak senyum. Saya cerita tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama, bagaimana seorang perempuan yang saya ketemuin di bis, wanita di bis judulnya, itu bisa-bisanya mobil ngerem mendadak karena takut nabrak seorang anak yang melintas di jalanan. Itu sampai dari kuatnya ngerem sampai si ibu ini terpelanting bolak-balik sampai berdarah, sampai dahinya terbentur ke pintunya bis.
Saya nggak bisa ngebayangin kayak apa tuh pada sakitnya badannya, kayak apa pusingnya kepalanya, dan kayak apa perihnya lukanya karena dia sempat pegangan tangannya malah masuk tuh ke besi yang menonjol, dan itu besinya kemudian merosot gitu kan, akhirnya masuk nih besinya nih ke tangannya, darahnya muncrat, dan itu waktu kejadian yang seperti itu bibirnya tersenyum kemudian bilang makasih ya Allah. Kaget banget saya. Saya tanyain, gimana keadaanmu Bu? Saya takut nih ada yang salah-salah di sarafnya gitu. Takut aja gitu. Lo ngomongnya kayak gitu. Senyum lebar banget. Tuh dia bilang makasih ya Allah. Teman-teman saya sekalian, itu waktu saya tanyain gitu kan. Saya bilang, oh Bapak gimana keadaan kamu gitu. Orangnya bilang kayak gini, alhamdulillah nak, alhamdulillah. Saya jadi kaget banget gitu kan. Alhamdulillah, Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya nak ya. Saya kan heran aja gitu ya. Maksud kamu gimana? Dia bilang, nak, ini Allah lagi nyebut nama kita. Kan Allah bilang, katanya Allah kalau sedang cinta kepada hambanya, dikasihnya musibah kayak begini nih. Allah lagi cinta sama kita, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya, ya ampun, luar biasa. Nih hamba-hamba model begini nih, udah pasti dicinta sama Allah, udah pasti dicinta sama Allah. Teman-teman sekalian, kalau kamu mau jadi istri yang disayang sama suami kamu, cobain nih tips dari saya nih. Jadilah seorang istri yang pandai berterima kasih. Gitu kan? Sering-sering lihat suaminya sambil senyum. Suaminya nanyain, kamu kenapa senyum-senyum gitu? Senang jadi bini abang. Ya ampun bang, makasih ya bang. Abang baik banget bang. Kamu akan jadi seseorang yang disayang sama suamimu. Beneran dah, beneran. Kamu pandai berterima kasih, selalu tersenyum kepada suamimu. Ya Allah, abangku sayang, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup saya. Waduh, tuh suami girang banget dia ngomong ini. Pernah ngomong begitu sama suaminya? Ya Allah Bu, bisa-bisanya loh ibu tuh loh. Kalau sama orang lain, orang minggir kita jalan aja kita terima kasihnya bolak-balik. Betul apa enggak? Giliran di dalam rumah, kalau ada yang kayak begituan, suami kita kayak begitu, boro-boro kita terima kasihin. Dia bilang makanya emang jangan di situ. Bikin sempit aja loh, kayak nggak ada tempat lain aja. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yuk teman-teman, belajar jadi orang yang pandai berterima kasih. Kamu akan tercinta. Kamu akan tercinta. Di sisi orang, di sisi siapapun tuh orang kalau pandai berterima kasih bakalan dicinta. Apalagi sama Allah SWT, emang udah pasti. Allah bakalan cinta kepada hamba-hambanya yang syakur. Sampai Allah SWT bilang, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dikit kata Allah, dikit. Hambaku yang pandai berterima kasih itu dikit banget. Kalau kita bisa jadi salah satunya, itu adalah sebuah tanda besar bahwa kamu adalah seorang yang pantas disayang, dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang, tiap kali kamu datang ngeluh-ngeluh apapun aja, coba tanya balik sama hati kamu. Coba tanya balik sama hati kamu. Tiap kali kamu ngerasa, nih kayaknya duit saya nih, dompet saya nih udah tipis banget ya. Ya ampun, kok hidup saya susah banget gitu. Balikin. Susah apa ya saya? Enggak kayaknya nggak susah kok. Ini jangan-jangan nih bukan cuman dompet saya nih yang tipis nih. Nih kayaknya ada yang lebih tipis dari dompet, yaitu rasa syukur saya kepada Allah.
Tiap kali kamu datang ngeluh, kenapa hidup saya begini, kenapa hari saya begitu, kenapa saya keadaannya begini, kenapa saya begitu, langsung ingetin sama diri sendiri, astagfirullah, begitu banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan saya, kenapa fokus saya justru kepada hal-hal tidak menyenangkan yang datang dalam kehidupan saya. Bu, kalau bisa dipersenin tuh ya, dari 100 yang gak enak palingan 2 bu, 98-nya enak. Betul apa enggak? Nih kamu lagi sakit nih, apanya? Perut, oh kaki masih bagus aja, kepala masih bener, tangan masih bener, yang lain-lain masih bener. Yang benernya masih 98%. Dari yang gak enak, yang gak nyampe 2% sebenarnya. Kenapa kok fokus kamu kepada yang 2%? Kenapa nggak ke yang 98% yang banyak itu gitu? Allah bilang fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat-ingatlah kenikmatan-kenikmatan dari Allah, maka kamu akan menjadi seseorang yang beruntung, seseorang yang berbahagia, seseorang yang damai hidupnya, karena yang kamu lihat fokusmu selalu kepada ala Allah, pemberian-pemberian Allah, kenikmatan-kenikmatan dari Allah, kesenangan-kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan dalam yang enggak senengnya itu juga tuh seneng sebenarnya. Kayak yang tadi saya bilang, kamu sehat seneng, oh iya itu udah pasti. Tapi sakit pun sebenarnya kalau kamu inget-ingetin lagi sebenarnya seneng juga. Kok bisa? Ngapusin dosa, bikin kamu jadi lebih kuat, bikin kamu jadi naik derajatnya, bikin kamu jadi ada banyak hal teman-teman. Dan bikin kamu bisa diam-diam berpahala, bikin kamu jadi tambah deket sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada banyak banget kebaikan-kebaikan yang kamu bisa dapatkan dalam sakitmu tersebut gitu. Makanya teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan sehat perlu disyukuri, sakit pun juga perlu disyukuri. Maka apa yang gak perlu disyukuri? Semuanya perlu disyukuri gitu. Kamu dipuji orang, senang, alhamdulillah. Allah udah tutupin aib-aib kamu. Orang jadi lihatnya semuanya yang bagus-bagus. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah tutupi aib-aibku di dunia ya Allah, maka tutupilah lagi aib-aibku di akhirat ya Allah. Biar orang-orang ngelihatnya yang bagus-bagus terus, makasih ya Allah. Di saat kamu lagi diomongin orang, di saat kamu lagi dijelek-jelekan orang, alhamdulillah ya Allah, ada orang banyak transfer pahala sama saya. Bu, ibu tahu gak sih, kalau kamu lagi digibahin orang, itu orang lagi transfer pahalanya dia ke dalam rekening kamu. Kamu kalau ada orang transfer duit, kamu akan ngucapin apa sama dia? Ya ampun, makasih banget. Nggak nyangka loh kamu transfer berapa 2 juta, ya Allah makasih banget. Ya ampun, baik banget sih. Bu, ada orang transfer tahajud. Kamu mau tahajud ngantuk setengah mati, ada orang transfer tahajudnya. Ibu bilang apa sama dia? Makasih. Ya ampun, kamu baik banget sih. Kan gitu. Emang ada ustadz orang transfer tahajud? Banyak tuh yang ngomongin kamu di tukang sayur. Itu lagi tuh udah transfer tahajud, transfer duha, transfer segala macem tuh. Jadi begitu kamu tahu, bu tahu nggak si itu habis ngomongin kamu, oh alhamdulillah makasih, pada baik-baik banget ya, alhamdulillah. Kamu syukuri apa kamu keluhi? Kamu syukuri. Apa yang gak bisa disyukuri di atas muka bumi ini? Syukur. Teman-teman saudaraku sekalian, syukur. Itu yang membuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Lau futihat anil ghita makhtartu illal waqi'. Andai aku dibuka hijab sama Allah Subhanahu wa taala, bisa dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala berbagai macam hal, aku tidak akan memilih kecuali kenyataan, kecuali apa yang terjadi. Nggak akan aku pilih kecuali yang terjadi. Kenapa gitu wahai Sayyidina Ali? Andai aku dikasih pilihan nih kata Sayyidina Ali dalam hidup nih, kamu maunya apa, kamu maunya apa? Ya udah ya Allah, yang udah kau tentukan aja ya Allah. Kenapa gitu? Karena aku tahu yang Allah tentukan dalam hidupku adalah yang terbaik dalam hidupku ini.
Gitu teman-teman. Kamu gak bisa milih, yang bisa milih buat kamu Allah. Sebab kamu gak tahu yang terbaik, yang tahu yang terbaik bagimu adalah Allah. Ibu-ibu sekalian, di saat Allah lagi ngasih kenikmatan-kenikmatan sama kamu emang patut disyukuri. Tapi bahkan di saat Allah memberimu sakit, memberimu perih, memberimu luka, memberimu kegalauan, memberimu sesuatu yang menurut kamu gak enak, itu ya. Itu tuh sama kayak dokter lagi ngasih obat pahit sama kamu. Selama ini kita kalau lagi dikasih yang gak enak, kita bilang kayak gini, ya Allah kok gini amat sih ya Allah. Gini amat sih ya Allah, ya ampun. Dosa saya apa sih kok saya sampai dikasih yang kayak beginian ya Allah. Kan begitu tuh. Itu ya, itu kayak kamu lagi datang ke dokter. Terus sama dokter dikasih, ayo sini, kamu saya kasih pil pahit, nih minum. Dia minum kemudian, ya ampun dokter pahit, dokter jahat banget sih sama saya dokter, ya ampun. Salah saya apa dokter, sampai dokter ngasih saya obat pahit kayak begini. Ada yang begitu? Kalau ada orang kayak gitu kita bilangnya apa? Gila. Betul? Ya ampun nih cewek PA. Cakep tapi PA. Teman-teman saya sekalian, betapa seringnya kita PA sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa seringnya kita jadi orang bodoh. Jadi hamba kok nggak ngerti. Kata Allah, gimana sih? Saya kasih sakit, saya kasih pahit dalam hidupmu biar kamu tambah sehat, biar kamu tambah tinggi, biar kamu tambah paham, biar kamu tambah banyak pahalanya, biar kamu tambah banyak kebaikannya, biar kamu tambah mengerti hidupmu adalah untuk aku, biar kamu tambah dekat sama aku, biar kamu tambah cinta sama aku. Lah dia malah nanya, dosa saya apa ya Allah? Itu kalau Allah mau bilang, dosa kamu ya banyak. Ya Allah, ya Allah. Yuk, jadi hamba yang pandai bersyukur. Sama kayak kamu, begitu dikasih obat yang pahit-pahit kayak begitu, kita bilang, makasih ya dok ya. Berapa dok bayarnya? Malah kita mau bayar, malah kita mau balas. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad nggak selesai sujudnya. Karena Nabi Muhammad mau bilang, ya Allah makasih, ya Allah makasih, ya Allah makasih. Nabi Muhammad sujud, tapi terus Nabi Muhammad ingat, nah sujud ini kan juga perlu disyukuri. Jadi saya syukurnya dengan apa? Ya udah dengan sholat. Tapi ini kan sholat juga kenikmatan baru lagi yang begitu nikmat, rasanya harus saya syukuri. Dengan apa saya bersyukur kepadamu ya Allah? Ketika seorang hamba tidak tahu lagi bagaimana cara bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, maka berarti dia telah mencapai pada hakikat syukur yang sesungguhnya. Kata Nabi Muhammad ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya mengenai hal ini, Nabi Muhammad bilang, ajzuka anis syukri syukru. Wahai Abu Bakar, ketidakmampuanmu, kamu merasa diri tidak mampu bersyukur, itu adalah hakikat syukur yang sesungguhnya. Kamu udah nggak tahu lagi gimana caranya berterima kasih nih. Terima kasih gimana caranya? Ya udah kamu taat. Tapi kan taat itu juga kenikmatan yang harus kita syukuri juga. Jadi caranya gimana? Ya udah banyakin sujud. Tapi kan sujud itu juga sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri juga. Gimana dong caranya? Ya udah banyak nyebut nama Allah. Tapi di saat kita nyebut nama Allah tuh nikmat, hati kita damai, hidup kita tenang. Kan itu harus disyukuri juga. Gimana cara bersyukurnya? Ya udah nggak ada. Jadi ajzuka anis syukri syukru. Ketika kamu sudah nggak ngerti lagi bagaimana cara berterima kasih, karena setiap kali kamu hendak berterima kasih, kamu kepentok sama kenikmatan baru lagi yang harus diterima kasihin lagi. Terus seperti itu, kamu tidak mampu lagi untuk mensyukurinya, kamu udah nyerah, ya Allah saya nggak ngerti caranya berterima kasih. Sebab setiap kali aku berterima kasih dengan apapun, itu adalah kenikmatan baru yang kau berikan padaku. Maka bagaimana caraku berterima kasih padamu ya Allah? Saat itulah kamu telah mencapai hakikat syukur yang sesungguhnya.
Teman-teman sekalian, terakhir, kamu dalam hidupmu tuh harus terus-terusan bersyukur. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau saya tanya kenapa kita perlu bersyukur, yang pertama biar hati kita bahagia terus-terusan. Itu ya. Gitu kan? Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Karena kita tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan adalah yang terbaik. Kemudian yang ketiganya ini, kenapa kita perlu bersyukur dalam kehidupan? Teman-teman sekalian saya muliakan, yang pertama biar kamu berbahagia. Yang kedua, karena kita paham bahwasanya apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Dan yang terakhirnya, kenapa? Ada banyak hal ya, tapi udah 3 aja lah biar gampang inget-ingetnya. Kenapa kita perlu bersyukur? Teman-teman sekalian, la in syakartum, biar kamu ditambahin terus kenikmatannya. Ini penting, dengerin saya. Kamu kalau pengen sesuatu hal dari kenikmatan itu terus bertambah, apapun aja bentuknya, terutama dalam hal urusan ibadah, cobain buat syukurin sesuatu tersebut, pasti bakal ditambahin. Teman-teman sekalian, kenapa orang kaya kebanyakan makin kaya? Karena mereka mensyukuri kekayaannya, sehingga sama Allah terus-terusan ditambahin kekayaannya. Kenapa orang pinter makin pinter? Karena mereka memang menganggap nilainya yang perlu disyukuri adalah ilmu. Sehingga setiap kali mereka dapat ilmu, ya Allah senangnya. Terus dia syukurin, terus dia hargain ilmu tersebut, disyukurin terus gitu. Lama-lama tambah terus ilmunya. Kenapa ahli ibadah, ahli taat semakin juga tambah banyak taatnya? Kenapa orang soleh semakin soleh hari demi hari? Kan betul itu ya? Karena mereka mensyukuri kesolehannya, mensyukuri ibadahnya, sehingga sama Allah ditambahin. Dan kenapa ahli maksiat tambah hari tambah banyak maksiatnya? Karena mereka menghargai kesenangan maksiat tersebut. Mereka suka mensyukuri kesenangan maksiat tersebut. Habis pacaran seneng gitu kan. Nah rasa seneng mereka, syukur mereka membuat Allah kemudian ngasih lagi tuh maksiat. Tambah lagi maksiatnya. Makanya kalau kamu ngerasa kok saya susah ya buat bangun tahajud, saya kasih tahu caranya. Kamu niatin mau bangun tahajud, kamu pasangin alarmnya dan lain sebagainya. Kamu bertaubat dari dosa-dosa kamu sepanjang hari tersebut, minta maaf dulu sama suami dan lain sebagainya sebelum tidur, gitu ya. Karena seringkali yang bikin kita nggak bangun adalah karena dosa-dosa kita di waktu siang, teman-teman. Tahajud itu undangan, hanya akan Allah bangunkan untuk mendatangi undangannya hamba-hamba yang sedang disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah bikin kesalahan, Allah nggak bangunin. Kata Allah, nggak mau aku undang kamu. Orang kamu udah bikin salah kok kemarin. Sama aja ke ibu-ibu kan, kalau anak lagi bikin salah apa-apa kan kita malas ketemunya. Kan begitu, Allah juga suka kayak gitu tuh. Nah tuh, jadi kita taubatin dulu ini apa segala macam, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah bangunin saya, baca akhir dari surat Al-Kahfi, akhirnya aja, 1 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca itu, kemudian habis selesai baca itu, selain sebelumnya baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nih ya, ilmu buat yang kepengen bangun malam. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Habis selesai itu, selain doa-doa yang lain-lainnya ya, kamu baca subhanallah 33 kali apa segala macam, itu tidak terkait dengan urusan bangun malam. Tapi yang terkait sama urusan bangun malam, baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali tadi? 21 kali tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tanpa didahului Bismillahirrahmanirrahim. Kalau didahuluin baca Bismillahirrahmanirrahim, terus baru baca Bismillahirrahmanirrahim, jadinya berapa? 22, itu maksud saya. Baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, habis itu baca ayat itu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih
ahada. Kemudian doa, ya Allah bangunkan saya pada waktu yang terbaik di sisimu ya Allah. Saya minta bangunkan saya jam 4. Niatin, kemudian kamu pukul bantal kamu 4 kali, kemudian kamu balik bantalnya, kamu tidur. Tuh teman-teman saya sekalian, kerjain itu. Kamu akan bangun. Biidznillah, kamu akan bangun. Nah kalau bangun, paksa diri gitu ya, buat bangun, kemudian sholatlah. Kalau kamu bisa sholat, habis selesai sholat itu, kamu sujud syukur. Ini poin penting. Kamu sujud syukur. Habis selesai sujud syukur, kamu doa, ya Allah makasih, udah dibangunin malam ini ya Allah makasih, ya Allah makasih. Ya Allah, dan terimalah di sisimu ya Allah, kabulkan hajat-hajatku ya Allah, dekatkan aku di sisimu, bangunkan lagi aku besok-besok ya Allah, makasih ya Allah. Besoknya kamu kerjain lagi yang kayak gitu, kamu bangun lagi, terus kayak begitu. La in syakartum la azidannakum, bakalan Allah terus-terusin kalau caramu kayak begitu, gitu ya. Tapi kalau caramu gitu kan, bangun nih di waktu malam, pas begitu bangun mau tahajud ngelihat mens, alhamdulillah, alhamdulillah masih ngantuk. Udah tuh, tambah susah lagi tuh bangunnya. Lah kamu malah mensyukuri di saat nggak bisa tahajud ya. Itu apaan aja teman-teman, apaan aja. Kalau kamu syukuri bakal ditambahin. Kamu dapetin anak kamu lagi sholat, anak kamu bisa dibilangin, anak kamu jadi anak yang soleha, kamu syukurin, kamu sujud syukur sama Allah SWT. Ya Allah makasih, anak saya tuh gampang diajakin sholatnya, anak saya tuh udah ngerti bertanggung jawab sama sholat, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Bakal ditambahin terus kesolehan anak-anakmu. Suamimu gitu kan, dia nggak pernah berbuat jahat padamu, selalu aja memberikan apa yang dia bisa berikan kepadamu. Kamu syukurin teman-teman, kamu terima kasih sama dia juga, terima kasih juga sama Allah SWT, bakal ditambahin kesolehan suamimu. Tapi kalau kamu tuntut terus-terusan suamimu, kamu nggak ngerti berterima kasih kepada suamimu, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau Allah ngelihatnya, nih nggak pantas nih, udah dikasih bagus-bagus malah dia nggak pinter jaganya, dah aku ambil balik deh, sebab la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, nggak pinter jaga nikmat, maka azabku amat sangat pedih. Jadi tahu ya caranya bersyukur ya. Insya. Yuk kita akhiri majelis kita dengan kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Kita minta pada Allah SWT, mudah-mudahan biar bisa jadi hamba yang penuh syukur sama Allah. Biar hidup kita bahagia, biar kita tambah hari, tambah deket, tambah dicinta sama Allah SWT. Dengan kita faham bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi kita. Biar ngerti jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus bagaimana. Dan biar ditambah terus kenikmatan demi kenikmatannya. Kita syukuri iman Islam kita sampai dengan ajal datang menjemput kita dalam husnul khotimah, dalam keimanan yang terbaik, dalam kebahagiaan kedamaian hati insyaallah. Ala hadhihi niyah bikun niyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, bibarakatil Fatihah taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina wa iyyahum jami'al fitan wal mihan wa bu'us wadhir. Innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar
arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa razukna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik wa auzi'na syukra na'maik. Allahumma afina min balaik wa auzi'na syukra na'maik wa adikna barda afwik wa halawata munajatik. Allahumma adikna barda afwik wa halawata munajatik. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bala. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bala, dan karuniakanlah kepada kami kemampuan bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai berterima kasih. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai berterima kasih. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai berterima kasih. Maafkan kami ya Allah selama ini yang suka tidak mengerti, yang mudah berkeluh kesah, yang mudah merasa diri begitu menderita, lupa bahwa kenikmatan yang telah Engkau berikan pada kami sebegitu besarnya. Allahumma ya Allah, maafkan kami hamba-hamba yang tidak tahu diri ini ya Allah. Maafkan kami hamba-hambamu yang tidak tahu diuntung ini ya Allah. Maafkan kami hamba-hambamu yang tidak tahu terima kasih ketika telah diberi banyak pemberianmu ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, terima kasih atas keimanan yang telah Engkau berikan kepada kami secara gratis. Terima kasih ya Allah atas anugerah kesehatan yang telah Engkau berikan dalam diri-diri kami. Terima kasih ya Allah atas nikmat mata, dengannya kami melihat berbagai macam hal. Terima kasih ya Allah atas nikmatnya telinga, dengannya kami bisa mendengar berbagai macam kebaikan. Ya Allah, terima kasih Kau karuniakan kepada kami telinga, dengannya kami mendengarkan pembahasan pada hari ini. Ya Allah, terima kasih atas nikmatnya lisan, atas nikmatnya kami berzikir menyebut-nyebut namamu ya Allah. Betapa menyebut-nyebut namamu membuat hati kami damai, sementara mengingat-ingat kesenangan-kesenangan dari diri-diri kami membuat hati kami semakin gelap, semakin panik, semakin takut, semakin khawatir. Allahumma ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai mengingat-ingat Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan lisan kami lisan yang pandai berterima kasih kepadamu dan kepada hamba-hambamu. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih atas nikmatnya anggota badan yang masih dapat kami gunakan sesuai dengan fungsinya. Terima kasih ya Allah atas nikmatnya kaki yang telah Engkau hadirkan di majelis-majelis yang mulia seperti ini. Ya Allah, terima kasih atas nikmatnya perkumpulan-perkumpulan yang baik, atas nikmatnya majelis-majelis ta'lim. Ya Allah, jangan pernah jauhkan kami darinya. Terima kasih atas nikmatnya ilmu yang masih Engkau perdengarkan kepada kami ya Allah. Jangan pernah jauh-jauhkan kami darinya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih daripada semuanya, terima kasih atas nikmat iman dan Islam yang telah Kau karuniakan dalam hati kami. Terima kasih ya Allah atas nikmatnya cinta yang telah Kau karuniakan dalam hati kami. Cinta kepadamu, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para kekasih-kekasihmu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmatnya hati yang mengenal kepadamu ya Allah.
Terima kasih ya Allah, hati kami telah Engkau perkenalkan kepadamu ya Allah. Terima kasih, hati kami telah Engkau perkenalkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau melihat betapa busuknya hati kami, tentu tidak pantas kami mendapatkan pemahaman terhadap-Mu. Tentu tidak pantas kami menjadi hamba yang mengenal-Mu. Tentu tidak pantas Kau jadikan lisan kami menyebut nama-Mu, akal pikiran kami mengingat tentang-Mu. Allahumma ya Allah, kan tapi Engkau begitu dermawan. Kau biarkan hati kami mengenal-Mu. Kau biarkan hati kami Engkau perdengarkan hal-hal yang baik tentang-Mu ya Allah. Kau perkenalkan hati kami cinta pada-Mu. Kau perkenalkan hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Kau perkenalkan hati kami mencintai para kekasih-kekasih-Mu. Terima kasih ya Allah. Dan jangan pernah cabut hidayah ini dari dalam diri kami ya Allah. Jangan pernah cabut rasa-rasa yang indah ini dari dalam hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman dan Islam dalam hati kami. Tetapkan cinta dan kasih sayang dalam hati kami. Tetapkan hati kami mengenal-Mu ya Allah. Sampai datang ajal menjemput kami ya Allah. Dan hati kami mengingat-Mu ya Allah. Dan hati kami selalu mengingat-Mu ya Allah. Dan hati kami selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Dan hati kami selalu hidup denganmu ya Allah. Hingga kami datang ajal menjemput kami, hati kami mati denganmu ya Allah. Dengan mengingatmu ya Allah. Dengan mencintaimu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan pernah cabut hidayah iman yang Kau telah karuniakan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Hidupkan kami sebagai hamba yang pandai bersyukur. Matikan kami pula sebagai hamba yang pandai bersyukur. Di dalam kubur kami jadikan kami hamba yang pandai bersyukur. Di padang mahsyar nanti kumpulkan kami dengan orang-orang yang pandai bersyukur. Di padang mahsyar nanti ya Allah jadikan kami digiring di belakang Sayyidus Syakirin, manusia yang pandai berterima kasih padamu. Baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengatakan afala uhibbu an akuna abdan syakur ya Allah. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Kami di dunia aja udah senang kalau kami lagi sholawatan kepada Nabi Muhammad, lagi ucap salam kepada Nabi Muhammad, lagi dengerin cerita tentang Nabi Muhammad. Kami minta di hari akhirat nanti ya Allah, biar bisa pandang wajah Nabi Muhammad, biar bisa dengar suara Nabi Muhammad, biar bisa salaman sama Nabi Muhammad, biar bisa cium wangi Nabi Muhammad, biar bisa digiring di belakang Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ajarkan terus kepada kami bagaimana cara menjalani kehidupan seperti yang Kau mau. Jangan biarkan kami dikuasai hawa nafsu. Jangan biarkan kami terpedaya bisikan setan. Jangan biarkan kami terbawa arus dunia yang semakin melenakan ya Allah. Jadikan kami hidup denganmu ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Pandu kami ya Allah. Hingga kami dapat menjadi hamba seperti yang Engkau mau. Allahumma ya Allah, bimbing seluruh keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, semua orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, bimbing semuanya ya Allah. Yang pernah hadir di majelis-majelis bersama dengan kami ya Allah, bimbing kami semuanya ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum